Hai minasan, konnichiwa. Hari ini kita akan pelajari mengenai Hajime Mashite dalam buku Minano Nihongo bab 1. Yang pertama adalah tentang wa des, kedua jarimasen, ketiga deska, keempat no, kelima mo, dan keenam adalah sai. Yang pertama adalah wa des. Nah, dalam wa des ini kita bisa digunakan untuk memperkenalkan nama. Gitu. Jadi sebelum wa itu kita bisa menggunakan watashi yang berarti saya, watashi wa Mira des. Di sini contohnya adalah nama orangnya adalah Miller. Nah, jadi setelah kata wa itu kita bisa menggantinya dengan nama sendiri. Watashi wa Mira des. Saya Miller. Watashi wa Mira des. Saya Miller. Hai, yang kedua adalah nani-nani wa des. Masih itu. Nah, selain bisa untuk memperkenalkan nama, wades itu juga bisa digunakan untuk mengatakan kalau saya adalah orang titik-titik, kewarganegaraan saya adalah titik-titik. Nah, contohnya di sini adalah watashi wa Yamada des. Watashi wa Yamada des. Saya Yamada. Nah, kemudian Yamada-sang ini ingin melanjutkan perkenalannya menjadi Nihonjin des. Watashi wa Nihonjin des. Saya orang Jepang. Watashi wa Nihonjin des. Saya orang Jepang. Nah, Nihonjin, jadi apapun yang belakangnya ada jinnya, contohnya Nihonjin. Nah, itu adalah menandakan orang Jepang, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada Igirisu Jin des, itu berarti orang Inggris. Amerika Jin des, orang Amerika, seperti itu. Ya, jadi selain menggunakan untuk memperkenalkan nama, dia juga bisa wades itu juga bisa digunakan untuk memperkenalkan orang mana gitu. Nah, di sini ada contoh kedua, watashi wa watto des. Watashi wa watto des. Watashi wa watto des. Saya what. Saya what. Nah, kemudian ada contohnya lagi, watashi wa doitsu jin des. Watashi wa doitsu jin des. Nah, di situ kan ada gambar bendera Jerman. Jerman dalam bahasa Jepang adalah doitsu. Maka kalau mau mengatakan orang Jerman berarti doitsu jin des. Watashi wa doitsu jin des. Saya orang Jerman. Kemudian selain untuk menggunakan nama, kemudian kewarganegaraan, wades itu juga bisa digunakan untuk mengatakan pekerjaan. Contohnya di sini adalah watashi wa isha des. Jaminasan, jadi isha dalam bahasa Indonesia itu artinya dokter. Nah, jadi selain nama dan kewarganegaraan, pekerjaan juga bisa digunakan wades. Watashi wa isha des. Watashi wa isha des. Saya dokter. Gitu. Dan ada lagi contoh pekerjaan yang lain, itu pegawai perusahaan. Pegawai perusahaan itu dalam bahasa Jepang adalah kaishain. Kaishain. Nah, sini contohnya ada watashi wa kaishain des. Watashi wa kaishain des. Saya pegawai perusahaan. Nah, setelah kita belajar bentuk positifnya, selanjutnya ada bentuk negatif, yaitu ja-arimasen. Ja-arimasen. Contohnya, orang yang di sebelah kiri adalah Mira. Orang di sebelah kiri adalah Milar. Yang sebelah kanan bukan Milar. Dia mau bilang, dia mau bilang bahwa saya bukan Milar. Maka dia akan mengatakan, watashi wa Mira ja-arimasen. Watashi wa Mira ja-arimasen. Gitu. Sumito des. Sumito des. Saya Smith. Contoh ja-arimasen yang lain adalah misalnya toko yang sebelah kiri itu merupakan orang Jepang. Nah, dia akan mengatakan watashi wa Nihonjin des. Watashi wa Nihonjin des. Saya orang Jepang. Nah, yang sebelah kanan dia adalah orang Inggris, bukan orang Jepang. Dia mau mengatakan bahwa saya bukan orang Jepang, saya orang Inggris. Maka dia akan mengatakan watashi wa Nihonjin ja arimasen. Watashi wa Nihonjin ja arimasen. Saya bukan orang Jepang. Igirisu jin des. Saya orang Inggris.
Nah, kalau dalam pekerjaan, mengungkapkan pekerjaan itu penggunaan jarimasen juga sama. Contohnya orang yang sebelah kiri adalah ginkoin. Watashi wa ginkoin desu. Watashi wa ginkoin desu. Saya pegawai bank. Nah, sementara yang sebelahnya bukan pegawai bank, maka dia akan mengatakan watashi wa ginkoin ja arimasen. Sensei desu. Watashi wa ginkoin ja arimasen. Sensei desu. Saya bukan pegawai bank, saya sensei. Saya guru. Gitu. Sudah belajar bentuk positif dan negatif, maka selanjutnya adalah kata tanyanya. Saat mau menanyakan nama dalam bahasa Jepang adalah onamae wa nan desu ka? Onamae wa nan desu ka? Siapa namanya? Watashi wa Mira desu. Watashi wa Mira desu. Saya Miller. Nah, selanjutnya ada lagi mau bertanya dia siapa kayak gitu. Dia siapa? Nah, itu kita bisa menggunakan anohito wa dare desu ka? Anohito wa dare desu ka? Anohito itu artinya orang itu. Dare desu ka siapa? Dare itu adalah bentuk tanya. Kata tanya dalam bahasa Jepang yang artinya siapa. Maka akan dijawab Anohito wa Tanaka sang desu. Anohito wa Tanaka sang desu. Dia adalah Tanaka. Ini masih bisa menggunakan pola wa desu. Tinggal ditambahkan ka saja sebagai kalimat penanya. Seperti itu. Nah, jadi selanjutnya adalah no. No. Nah, no di sini digunakan untuk menyatakan kepemilikan. Dalam artian di sini dia adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Nah, no itu digunakan saat ada dua kata yang harusnya digabung. Di sini contohnya mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Nah, karena adalah bahasa Jepang itu pola kalimatnya dibalik, maka jadinya Gadjah Mada Daigaku Gakusei. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Nah, itu dia kita harus menggunakan partikel no. Itu. Nah, Gajah Mada Daigaku no Gakusei desu. Jadi Gajah Mada Daigaku itu bisa minasan ganti menggunakan perusahaan atau apapun gitu yang instansi kayak gitu. Gajah Mada Daigaku dan dalam kasus ini contohnya Gajah Mada Daigaku namanya. Nah, setelah no itu bisa posisinya sebagai apa? Posisi ini kan dia sebagai gakusei. Bisa juga diganti menjadi sensei gitu. Hai, watashi wa Gajah Mada Daigaku no gakusei desu. Saya mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Hai, nah ini contohnya di sini ada Sakura Byoin. Di sini contohnya ada Sakura Byoin, kemudian ada seorang dokter. Nah, dokter ini merupakan dokter yang bekerja di Sakura Byoin, di rumah sakit Sakura. Maka dia akan mengatakan, Watashi wa Sakura Byoin no isha desu. Watashi wa Sakura Byoin no isha desu. Saya dokter di rumah sakit Sakura gitu. Saya dokter rumah sakit Sakura. Seperti itu. Nah, di sini ada lagi contohnya. Ada perusahaan bernama IMC. Nah, terus ada pegawainya. Pegawainya ingin mengatakan bahwa saya pegawai di IMC. Maka dia akan mengatakan watashi wa, nama perusahaannya dulu yaitu IMC, ditambah no, kemudian posisinya sebagai apa? Shain. Watashi wa IMC no shain desu. Watashi wa IMC no shain desu. Watashi wa IMC no shain desu. Nah, saya adalah pegawai IMC. Gitu. Selanjutnya setelah belajar bentuk no, maka kita juga akan belajar bentuk mo. Mo dalam bahasa Jepang, bahasa Indonesia artinya juga. Juga. Saya juga ini, saya juga itu. Contohnya di sini orang yang di sebelah kiri itu merupakan seorang peneliti. Nah, yang di sebelah kanan pun dia juga merupakan seorang peneliti. Maka dia akan mengatakan yang di sebelah kiri, watashi wa kenkyūsha desu. Watashi wa kenkyūsha desu.
Watashi wa kenkyusha desu. Saya peneliti. Kemudian yang sebelah kanan juga akan mengatakan watashi mo kenkyusha desu. Watashi mo kenkyusha desu. Saya juga peneliti. Gitu. Watashi wa kenkyusha desu. Watashi mo kenkyusha desu. Jadi, kalau ada mo itu artinya adalah juga. Contohnya lagi di sini ada dua orang sensei. Nah, dua orang sensei ini akan mengatakan bahwa watashi wa sensei desu. Watashi wa sensei desu. Makanya sebelah kanan akan mengatakan watashi mo sensei desu. Watashi mo sensei desu. Saya juga sensei. Gitu. Watashi wa sensei desu. Watashi mo sensei desu. Saya sensei. Saya juga sensei. Nah, selanjutnya adalah sai. Sai itu dalam bahasa Jepang artinya umur, tahun gitu. Dia menunjukkan usia seseorang. Saat ingin menanyakan usia, maka kita menggunakan oikutsu desu ka? Oikutsu desu ka? Tuh, oikutsu desu ka itu artinya berapa umurnya? Berapa umurnya? Nah, ini juga bisa kita ganti dengan nansai desu ka? Nansai desu ka? Gitu. Nah, saat ditanya umur berapa, maka tinggal kita jawab aja menggunakan sai. Watashi wa 28 desu. Watashi wa 28 desu. Saya umur 28. Saya umur 28. Gitu. Jadi saat ada yang bertanya, oikutsu desu ka? Maka minasan bisa menjawabnya dengan sai. Jangan lupa saat saya menyatakan umur, kita harus menggunakan sai. Watashi wa 28 desu. Saya umur 28. Nah, selanjutnya lagi ada mahasiswa umur 19 tahun. Maka kita akan mengatakannya watashi wa 19 desu. Watashi wa 19 desu. Saya umur 19 tahun. 19 desu. Sai, jangan lupa kata sai. Terus yang terakhir ada doko kara kimashita ka? Doko kara kimashita ka itu artinya datang dari mana? Doko itu kata tanya untuk tempat, yaitu mana. Kara itu dari, kimashita itu datang. Nah, kimashita ka itu berarti datang dari mana. Karena ada ka-nya berarti itu tanda tanya. Doko kara kimashita ka? Nah, di sini ada perempuan yang berasal dari Cina atau Chugoku. Maka watashi wa Chugoku kara kimashita. Watashi wa Chugoku kara kimashita. Saya datang dari Cina. Jadi, Chugoku kara itu minasang bisa ganti dengan asal minasang sendiri. Mau Indonesia, mau kotanya yang di Indonesia juga itu apa-apa. Watashi wa Chugoku kara kimashita. Nah, di sini ada orang juga dia berasal dari Indonesia. Maka dia akan mengatakan, watashi wa Indonesia kara kimashita. Watashi wa Indonesia kara kimashita. Saya datang dari Indonesia. Doko kara kimashita ka? Watashi wa Indonesia kara kimashita. Baik. Nah, setelah mempelajari banyak pola, minasan sudah bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang atau yang biasanya disebut dengan Chikoshokai. Nah, yang pertama itu biasanya adalah hajimemashite. Hajimemashite. Perkenalkan, watashi wa Ayu desu. Watashi wa Ayu desu. Saya Ayu. Watashi wa Indonesia kara kimashita. Watashi wa Indonesia kara kimashita. Saya datang dari Indonesia. Watashi wa 19 desu. Watashi wa 19 desu. Saya umur 19 tahun. Gajah Mada Daigaku no Kakusei desu. Gajah Mada Daigaku no Kakusei desu. Saya mahasiswa Universitas Gajah Mada. Nah, setelah memperkenalkan diri, minasan harus menutupnya dengan dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Artinya salam kenal, mohon bantuannya, seperti itu. Hai, jadi coba saya baca sekali lagi. Hajimemashite. Watashi wa Ayu desu. Watashi wa Indonesia kara kimashita. 19 desu. Gajah Mada Daigaku no Kakusei desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, jadi di sini ada watashi wa yang saya beri tanda kurung. Itu artinya minasan bisa menggunakannya atau tidak.
Karena yang pertama sudah menggunakan watashi, berarti kan memang subjeknya saya, karena hajimemashite, perkenalan diri saya, maka bisa digunakan atau tidak watashinya. Gitu. Nah, selanjutnya ada renshu, ada latihan untuk minasang. Yang pertama adalah jiko shoukai shite kudasai. Jiko shoukai shite kudasai. Artinya tolong perkenalkan diri. Tuh. Yang kedua adalah tomodachi wo interview shite kudasai. Tomodachi wo interview shite kudasai. Artinya tolong interview. Tolong tanya teman kalian. Menggunakan namanya siapa, asalnya dari mana, berapa umurnya. Nah, selanjutnya adalah tomodachi wo shoukai shite kudasai. Artinya, perkenalkan teman Anda. Misalnya, ano hito wa, kono hito wa, Ayu-san. Ayu-san wa Indonesia kara kimashita. Seperti itu. Jadi, kenalkan teman kalian yang sudah kalian interview. Gitu. Hai, ja minasan, kyou no jugyo wa komade warimashou. Hai, minasan, otsukaresama deshita. Arigatou gozaimashita.